Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mahmuda Azahra dari Prodi Fisika Universitas Erlangga dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ulangan akhir semester untuk soal nomor 2 mata kuliah Fisika Komputasi. Akan menampilkan soal yang akan saya kerjakan yaitu sebagai saya akan melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Farah Mahmuda Azahra dari Prodi Fisika Universitas Erlangga dengan akhir 044. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi untuk soal nomor 2. Berikut akan saya tampilkan soal nomor 2-nya. Berikut adalah soal nomor 2 dari UAS, yaitu eh, menggunakan ChatGPT untuk mencari yang pertama teori gelombang dan yang kedua soal gelombang yang akan diselesaikan menggunakan Octave. Dengan langkah-langkah pengerjaan, untuk yang pertama setiap proses pengerjaan divideokan, kemudian mendiskusikan dengan ChatGPT mengenai gelombang, kemudian menanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang, meminta ChatGPT mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Jika yang dikeluarkan ChatGPT adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang akan dipelajari dan yang dikerjakan. Jika sudah muncul persamaan analitik, maka ajak ChatGPT diskusi tentang persamaan numerik. Kemudian meminta ChatGPT untuk membuat soal dan juga jawabannya dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Kemudian diuji coba menggunakan oktav. Jika memunculkan error atau tidak memunculkan gambar, juga menanyakan kembali kepada ChatGPT. Baik, maka dari itu akan saya share screen ChatGPT untuk memulai diskusi mengenai gelombang. ChatGPT sudah dalam kondisi new chat. Saya akan melakukan diskusi dengan ChatGPT. Sebelumnya, saya telah memiliki custom instruction, yaitu sebagai berikut. Jadi sebelumnya saya sudah membuat custom instruction sebagai seorang mahasiswa yang sudah mengejar gelar sarjana di Universitas Erlangga FSC Departemen Fisika dengan peminatan bidang keahlian fisika instrumentasi. Kemudian menyebutkan cita-cita saya dan minat-minat saya dan apa yang ingin saya capai ke depannya. Kemudian saya menginginkan ChatGPT merespon sebagai program yang selalu berkembang dengan data-data terbaru dan menyampaikan fakta analisis yang selalu
dengan referensi-referensi sebagai berikut. Kemudian saya akan melakukan diskusi, saya akan memulai diskusinya. Di sini untuk awalannya saya ingin meminta ChatGPT untuk menjelaskan kepada saya mengenai pengertian dari gelombang sendiri. Nah, dari ChatGPT ini memiliki respon jawaban seperti berikut, menjelaskan bahwa konsep gelombang secara umum seperti gelombang adalah perambatan energi melalui ruang dan atau materi. Kemudian jenis-jenis gelombang yang termasuk gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik dan gelombang lainnya. Kemudian di sini dijelaskan gelombang mekanik itu seperti apa. Kemudian gelombang juga dapat dibedakan menjadi transversal dan longitudinal. Nah, untuk dalam fisika gelombang ini sangat penting gitu, diterapkan dalam berbagai bidang termasuk fisika instrumentasi menjadi yang pemilikan Anda. Nah, ini untuk paragraf terakhir ini karena sesuai dengan custom instruction saya. Setelah saya meminta menjelaskan gelombang secara umum, saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya kepada ChatGPT. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin ChatGPT menjelaskan secara spesifik dan rinci mengenai teori gelombang dalam konteks fisika komputasi. Nah, jawaban dari ChatGPT sendiri terdapat gelombang yang seringkali terkait dengan fenomena seperti gelombang kuantum dan penggunaan teknik gelombang sebagai representasi informasi dalam komputasi kuantum. Seperti yang pertama gelombang kuantum, komputasi kuantum, algoritma kuantum, dan gate kuantum. Nah, kemudian saya perlu melihat kembali untuk kemudian saya melakukan diskusi meminta ChatGPT untuk menjelaskan mengenai gelombang dari segi fisiknya. Nah, dalam fisika sendiri, gelombang merujuk pada perambatan energi melalui ruang atau materi tanpa perpindahan materi secara keseluruhan. Maka dari itu di sini disebutkan ada beberapa tipe gelombang, yaitu yang pertama gelombang mekanik, kemudian gelombang elektromagnetik, yang ketiga gelombang kuantum. Nah, contohnya adalah seperti persamaan gelombang atau persamaan Schrödinger. Kemudian untuk diskusi yang selanjutnya yaitu mengenai setelah dari fisiknya, kemudian saya bertanya dari analitiknya. Nah, kita ditinjau dari segi analitik, gelombang mekanik sendiri memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu Y, X, T sama dengan A, sehingga X min
omega T plus V. Nah, kemudian untuk gelombang elektromagnetik sebagai berikut, gelombang kuantum sebagai berikut. Nah, yang mana ketiga ini adalah persamaan analitik dari suatu gelombang. Nah, bagaimana jika dari segi numeriknya? Nah, berikut adalah jawaban dari ChatGPT jika ditinjau dari numeriknya menggunakan di sini dapat kedua metode komputasional atau numerik untuk memodelkan dan menganalisis perilaku gelombang. Nah, metode beda hingga untuk gelombang mekanik itu sebagai berikut penjelasannya. Nah, untuk gelombang elektromagnetik dan kuantum, nah di sini juga dijelaskan terdapat perangkat lunak simulasi yang dapat digunakan seperti MATLAB, Python, atau yang lain seperti Octave yang akan kita gunakan nantinya. Nah, berikut akan saya menanyakan bagaimana bentuk solusi yang akan saya peroleh dari gelombang-gelombang yang telah disebutkan tadi, yaitu mekanik, elektromagnetik, dan gelombang kuantum. Itu telah dijelaskan sebagai berikut. Nah, berikut adalah metode-metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan gelombang, baik itu simulasi numerik maupun penyelesaian analitik, bergantung pada sifat-sifat persamaan gelombang. Nah, berikut adalah metode-metode umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan gelombang, yaitu yang pertama metode beda hingga, pendekatan numeriknya yaitu persamaan diferensial parsial. Yang kedua yaitu metode elemen hingga pendekatan numeriknya bersama diferensial yang dikritisasi dalam elemen-elemen kecil. Kemudian yang ketiga metode spektral, yang keempat metode elemen batas, yang kelima transformasi Fourier, yang keenam metode matriks transfer, yang ketujuh metode karakteristik. Tentunya dari beberapa dari 7 yang telah disebutkan oleh ChatGPT ini terdapat beberapa yang telah sebagai materi kuliah fisika komputasi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh dosen Bapak Sugianto. Kemudian saya akan menanyakan apa saja contoh-contohnya dari setiap metode yang telah disebutkan tadi.
berikut adalah contoh persamaan gelombang yang dapat diselesaikan dengan 7 metode yang telah ditemukan tadi. Yang pertama tadi metode beda hingga, contoh persamaan gelombangnya sebagai berikut. Kemudian metode elemen hingga, contoh persamaan gelombangnya sebagai berikut. Untuk metode spektral sebagai berikut, metode elemen batas, contoh persamaan gelombangnya sebagai berikut. Untuk transformasi Fourier, contoh persamaan gelombangnya sebagai berikut. Dan untuk metode matriks juga seperti berikut. Nah, jika kita lihat sebenarnya persamaan gelombang yang diberikan contoh oleh ChatGPT ini sama semua gitu. Namun implementasinya tentunya berbeda-beda bergantung dari metode yang digunakan. Seperti implementasi untuk FVM seperti berikut. Untuk implementasi FVM dengan dikritisasi domain menjadi elemen-elemen kecil. Kemudian untuk metode spektral representasi solusi sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Untuk yang keempat, metode elemen batas memodelkan hanya batas dominannya saja. Yang kelima, transformasi Fourier menggunakan transformasi Fourier untuk mengubah persamaan diferensial ke dalam domain frekuensi. Yang keenam, metode matriks transfer yaitu algebraic yang menggunakan operasi matriks. Yang ketiga, metode karakteristik yang mana pemodelan dengan mempertimbangkan karakteristik perambatan yang jelas. Nah, contohnya tadi atas itu memberikan gambaran umum mengenai implementasi metode-metode tersebut yang dalam praktiknya implementasi ini akan lebih kompleks tergantung pada jenis persamaan gelombang dan kondisi batas yang dihadapi dalam suatu persoalan. Untuk saat ini saya meminta ChatGPT untuk memberikan saya satu persamaan analitik dari semua metode yang tadi dijelaskan dari itu tadi, kemudian implisit dan eksplisit, yang mana kelas komputasi mempelajari metode implisit dan eksplisit juga.
setelah saya meminta ChatGPT untuk memberikan satu persamaan analitik, diberikan untuk persamaan gelombang sederhana yang dan di sini menggunakan persamaan gelombang satu dimensi, yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat dengan syarat batas U X,0 sama dengan Fx dan do U per do T X,0 sama dengan Gx. Nah, di sini juga ChatGPT memberikan solusi analitiknya kepada saya dengan bentuk UXT sama dengan X kecil, T besar, T kecil. Setelah menggunakan metode permainan, kita dapat menemukan solusi umumnya yaitu sebagai berikut. Dengan metode implisit sebagai berikut, dengan metode implisit sebagai berikut. Nah, salah satu contoh solusi analitiknya yaitu jika diambil bentuk sederhananya, Fx sama dengan sin Bx dan Gx sama dengan 0 sebagai syarat awal, dan solusi akhirnya yaitu U X, T sama dengan sin Bx cos Bx. Nah, saya ingin dari persamaan ini, saya ingin diubah menjadi persamaan numerik. Nah, berikut adalah jawaban dari permintaan saya sebelumnya untuk mengubahnya menjadi numerik, yaitu setelah solusi dengan beberapa tadi kemudian diimplementasikan dengan metode eksplisit dan diimplementasikan dengan menggunakan Python. Untuk metode eksplisit juga sebagai berikut dengan menggunakan Python juga. Nah, saya ingin ChatGPT membuatkan saya Nah, berikut adalah soal yang akan saya gunakan.
Contohnya yaitu soalnya dapat teleelastris diberikan perambatan gelombang pada ujungnya. Persamaan gelombang menggambarkan perambatan gelombang pada tali tersebut adalah sebagai berikut. Do kuadrat U sama dengan do T kuadrat sama dengan 4 4 do kuadrat U per do X kuadrat dengan U, X, T adalah fungsi amplitudo gelombang pada titik X dan waktu T, X adalah posisi pada tali dan T adalah waktu. X adalah waktu pada titik X dan waktu T, X adalah posisi pada tali dan T adalah waktu. Yang pertama yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian saya akan menanyakan jawabannya. Nah, sambil menunggu oktav coding oktav ini selesai, saya akan membuka aplikasi oktav. Nah, nampaknya telah selesai. Uh, ini akan saya uh, coding ini akan saya coba menggunakan oktav. Saya akan stop share dari ChatGPT. Baik, saya akan menyalin codingan dari ChatGPT tadi dan menempelkannya pada oktav, kemudian merunning. Apakah mengeluarkan error atau berhasil atau plotnya keluar. Saya akan mengcopy dan paste. Kemudian saya akan share screen. Oktav. Nah, dan saya menaktifkan
Di halaman kosong saya akan copy paste. Paste. Nah, ini akan saya simpan deh. Kemudian saya akan coba running. Oke, mengeluarkan error. Saya akan menanyakan mengapa menghasilkan error. Nah, kemudian yang benar ini akan saya mengcopy dan paste lagi. Terus kita menanyakan kembali.
Ini sudah benar karena telah memunculkan grafik seharusnya, namun terjadi error pada komputer saya. Baik, namun dapat diketahui bahwa codingan ini telah benar karena telah memunculkan grafik, tidak seperti sebelumnya yang masih terdapat error. Baik, sekian penjelasan dari nomor 2 UAS Fisika Komputasi 2. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan saya pada video ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.